Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum, salam planter, salam tandan berduri, salam administrasi excellent. Melanjutkan materi sebelumnya, kita saat ini lanjut ke chapter 2 atau bab 2. Yang A adalah aktiviti kegiatan di perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk teman-teman semua, sebelum kita full sampai ke administrasi perkebunan kelapa sawit dari A sampai Z, kita harus mengenal dulu aktiviti apa aja yang ada di perkebunan kelapa sawit. Pada pembahasan di materi sebelumnya, perkebunan kelapa sawit memiliki bisnis proses untuk menjalankan aktivitasnya, yaitu yang pertama penyiapan lahan atau pengelolaan lahan, menyangkut semua perizinan, konversi lahan, tukar guling, hingga ganti rugi. Jadi karena ini dia perolehan lahan, nilai atau biaya yang dicatat semuanya dimasukkan ke dalam aset. Jadi biaya perizinan, ganti rugi, pengukuran hukum, dan termasuk biaya notarisnya ya. Setelah clear, mulai pekerjaan awal. Pekerjaan awal itu aktiviti pertama adalah pembukaan lahan. Yang populer di dunia perkebunan disebut land clearing atau LC. Jadi untuk teman-teman semua, pekerjaan pertama itu setelah HGU atau lahan diperoleh, maka pekerjaan pertama adalah blocking atau buat blok. Di beberapa tempat disebut survei atau rintis. Ini di blueprintnya contohnya seperti ini, misalnya peta blok sudah keluar, areal HGU yang warna hijau ini sudah keluar termasuk koordinat-koordinatnya, maka yang langkah pertama adalah dirajang menjadikan blok. Rata-rata blok yang digunakan di perusahaan perkebunan itu rata-rata bloknya memakai luasan 30 hektar seperti ini ya. Jadi bentuknya tidak kotak tapi persegi panjang. Jadi blok itu diidentifikasi dengan nomor, abjad, dan numerik. Misalnya A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Jadi kalau contoh blok kuning ini jatuhnya dia di blok G11. Oke, jadi untuk blok itu dengan luas 30 hektar, arah timur baratnya itu panjangnya 1000, utara selatannya 300 meter. Jadi totalnya 300 kali 1000 ya, 300.000 menjadi 30 hektar. Nanti kotak-kotak ini yang garis-garis itu dibuat jalan utama atau main road dengan lebar 9 meter, jalan collection road dengan lebar 7 meter, dan jalan poros atau produksi pada titik-titik tertentu dengan lebar 12 meter. Aktivitinya adalah membuat rintisan lebar 2 meter, bebas semak belukar sepanjang 300 meter arah utara selatan dan 1000 meter arah timur barat. Setiap 50 meter rintisan diberi patok kayu dengan diameter 10-15 cm setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah dan ujungnya diberi warna kuning. Nanti setiap 50 meter patoknya ujungnya biasanya diberi warna kuning, nanti yang ujung blok diberi warna merah. Lanjut, setelah blok dibuat, aktivitas selanjutnya yang paling awal adalah namanya IMAS. Seperti di gambar ini, IMAS adalah kegiatan menebas atau memotong semak belukar, pakis, dan pohon-pohon kecil berdiameter di bawah 7,5 sampai 15 cm hingga rapat ke tanah. Tujuannya ini untuk memudahkan penebangan pohon besar. Umumnya dilakukan dengan menggunakan parang panjang atau mesin potong rumput. IMAS merupakan bagian dari metode IMAS tumbang, yaitu teknik pembukaan lahan ramah lingkungan tanpa bakar atau zero burning, di mana hasil tebasan dibiarkan melapuk menjadi pupuk alami. IMAS adalah langkah penting agar area kerja bersih dan memudahkan penancapan pancang untuk titik tanam sawit. Jadi perlu teman-teman ketahui semua, saat ini tidak boleh
membuka lahan dengan membakar ya. Istilahnya kalau di tahun 90-an itu sebutannya burning cleaning. Aktivitinya setelah IMAS adalah tumbang. Bisa digunakan dengan tenaga kerja manusia menggunakan gergaji senso atau dengan alat berat dengan menggunakan bulldozer. Tumbang atau filling clearing, kegiatan menumbang pohon-pohon berdiameter besar di atas 7,5 atau di atas 15 cm setelah diimas. Penebangan dilakukan serendah mungkin dengan permukaan tanah. Umumnya tinggi bekas tumbangan maksimal 60 cm. Dan pohon tumbang kemudian dirumpuk, disusun, istilahnya diperun agar tidak mengganggu jalur tanam. Langkah selanjutnya adalah perun rumpuk staking. Nah, ini dengan menggunakan alat berat. Jadi kayu-kayu yang sudah ditumbang itu disusun menggunakan alat berat. Jadi tidak mengganggu jalur tanam. Jalur tanamnya sudah diambil pancangnya seperti ini, bintang-bintang ini jalur tanam. Antara pohon ke pohon ini ada namanya pasar rintis atau pasar pikul atau pasar hidup. Jadi titik sebelahnya lagi, nah inilah jalur rumpukan kayunya ini. Sampai kayunya melapuk. Jadi setiap dua pokok ada satu pasar rintis. Sebelahnya baru jalur rumpukan yang warna hitam. Setelah areal bersih, ada pekerjaan pemberantasan lalang. Kenapa pemberantasan lalang? Karena lalang itu suka hidup di areal bersih dia. Apalagi lalang kalau ditanggulangi, kalau sudah berbunga, bunganya terbang, akan tumbuh di mana-mana dia. Jadi ada pekerjaan pemberantasan lalang dan pengendalian lalang pada saat pembukaan areal sebelum ditanam kacangan. Kelanjutan pekerjaan di perkebunan setelah lalang biasanya ada temporari untuk penyiapan titik tanam. Biasanya titik-titik tanam yang terkena jalur rumpukan atau masih ada kayu-kayu ya. Dianggarkan tergantung dengan kondisi areal nantinya. Lanjutan adalah pembuatan dan pemeliharaan prasarana. Pertama kali yang perlu dibuat adalah jalan supaya akses pekerjaan lain bisa dimasukkan. Jadi jalan utama seperti kita sampaikan tadi, lebar 9 meter, rasio panjang 33 meter per hektar, jalan koleksi, lebar 7 meter, rasio panjang 10 meter per hektar, dan jalan akses atau jalan produksi lebar 12 meter. Jadi jalan main road itu, jalan utama itu posisinya utara selatan ya. Dan untuk jalan koleksi arahnya timur barat. Nah, kalau jalannya seperti ini yang terlihat ini akan sangat indah, akan sangat gampang nanti untuk akses panen, akses untuk pekerjaan lainnya ya. Akses pengangkutan buah terutama. Selanjutnya, setelah jalan dibuat, ada perawatan jalan manual dengan menggunakan tenaga kerja dan cangkul, dan perawatan jalan mekanis dengan menggunakan alat berat, grader atau compact. Jadi jalan yang sudah dibuat wajib dirawat agar tetap bisa digunakan. Setelah jalan, pembuatan jembatan, ini temporari tergantung dengan kondisi areal, menggunakan sisa kayu log atau jembatan kayu yang sifatnya bukan permanen. Dan pembuatan parit untuk area-area tertentu dengan menggunakan ekskavator. Jenis parit bisa 1x1, 2x2, atau 4x4. Atau parit di batas peringgan ya, batas dengan hak guna usaha. Pembuatan parit dilanjutkan dengan pemeliharaan parit atau sungai yang biasa populer disebut cuci parit atau cuci sungai. Untuk areal berbukit ada pekerjaan pembuatan teras kontur dan tapak kuda. Jadi untuk areal berbukit agar supaya gampang dipanen nanti ke depannya harus dibuat teras kontur seperti ini. Atau tapak kuda ya untuk lereng-lereng, jadi dibuat tapak kuda untuk memudahkan perawatan dan pemanenan nantinya. Baik.
Untuk poin B, kita masuk ke penanaman atau tanam. Subnya itu ada penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang pertama kali sebelum dilakukan penanaman kelapa sawit adalah tanam kacangan dan sisip kacangan kalau kacangannya mati. Selanjutnya dipelihara dan diberi pupuk. Ini kacangan ini untuk mengendalikan gulma atau tanaman yang tidak diinginkan selain kelapa sawit. Ini jenisnya MB atau Mucuna bracteata. Hanya nanti ini harus dikendalikan karena bisa melilit sawit juga dia kalau tidak dikendalikan. Nah, ini yang sudah dewasa ini. Jadi mengurangi gulma-gulma yang tidak diinginkan atau tanaman yang tidak diinginkan selain sawit. Setelah tanam kacangan, dimulailah pekerjaan tanam kelapa sawit. Tanam kelapa sawit itu 3 item sepaket. Ada lining, holing, dan planting. Lining itu adalah memancang agar jalur tanamnya rapi, jaraknya terukur, tidak saling rapat. Karena kalau dia rapat, pertumbuhan tanaman akan sulit. Tidak sehat. Jadi kalau rata-rata tergantung SPH atau satuan pokok per hektarnya menggunakan 136 atau 140 atau 143. Rata-rata jarak baris itu 9 meter, jarak antar pokok itu 7,8 meter. Seperti gambar ini. Nah, ini tanam sawit yang sudah di bawah. Setelah sawit ditanam, wajib dipelihara. Itemnya, grup besarnya pemeliharaan kelapa sawit. Pertama-tama, ini sawit yang baru tanam, pembuatan piringan, pasar rintis, TPH, dan titik panen. Item pertamanya adalah pembuatan piringan. Untuk tanaman baru, pembuatan piringannya digunakan dengan cara manual, menggunakan alat cangkul atau garu. Jadi nanti ini wajib dibersihkan piringannya supaya bersih, gampang dipupuk nantinya. Tidak ada gulma dan lainnya di piringannya. Dengan jari-jari piringan 1,2 meter. Next, setelah piringan adalah pembuatan pasar rintis. Biasanya untuk setelah tanaman umur 1 tahun. Nah, seperti yang kuning ini apabila tanam sudah 1 tahun, dibuatlah jalur pasar rintis. Jalur pasar rintis ini kalau sudah besar sawitnya ini akan digunakan untuk jalur panen, pengeluaran buah. Jadi jalurnya tetap pasar pikul atau pasar hidup. Nanti sebelahnya lagi adalah pasar mati yang biasa untuk ditaruh pelepah-pelepah yang baru dipotong. Pembuatan titik pasar rintis, ini apabila diperlukan, biasanya kalau ada genangan atau parit, akan pasar rintis itu dibuat titik. Kedepannya juga untuk titik panen. Dibuat atau dianggarkan berdasarkan kondisi lapangan. Setelah terlebih dahulu dilakukan sensus sesuai dengan kebutuhan. Setelah pasar rintis adalah pembuatan TPH. TPH itu adalah singkatan tempat pengumpul hasil. Ini dikerjakan pada saat tanaman berusia 3 tahun atau TBM 3. Jelang dia sudah berbunga dan tahun depan mau dipanen. Jadi sudah dikerjakan menggunakan manual, dibuat, nanti sudah bersih tempatnya. Jadi untuk peletakan buah. Masuk ke item pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini untuk pemeliharaan piringan, pasar rintis, TPH manual. Ini 3 pekerjaan 1 paket. Untuk TBM 1 dan 2 yang tanaman sawit umur 1 tahun hingga 2 tahun menggunakan cangkul atau garu atau manual ya. Lanjut pemeliharaan piringan pasar rintis TPH cemis. Setelah TBM 2 udah mulai agak tinggi dikit, sedang menjelang panen bisa menggunakan semprot atau sprayer. Jadi piringan ini dirawat agar bersih. Ada lagi pemeliharaan gawangan, bongkar tumbuhan pengganggu atau weeding manual.
dan CEMIS. Pekerjaan-pekerjaan ini adalah mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan gulma di Kawangan mulai dari tanaman belum menghasilkan satu atau TBM1. Termasuk di dalamnya pengendalian lalang dan transport air. Transport air ini untuk area-area bukit yang tidak menyimpan air ya. Jadi dibawa air dari perumahan. Nah, ini yang dimaksud gawangan adalah dari pokok ke pokok ini disebut gawangan ini. Jadi kalau bola itu tiang gawang ya jadinya. Ini disebut gawangan yang saya garis merah ini. Baik, inilah riwayat saya. Kita lanjut lagi ke materi, aktiviti, dan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Lanjutan. Masih banyak lagi item-item pekerjaan kelapa sawit yang akan kita bahas di next video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.